Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Langsung saja kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo A5s yang pada saat melakukan panggilan biasa itu suara kita orang mendengar sangat jelas sekali, tetapi kita mendengar orang tersebut tidak bisa, jadi ataupun kecil sekali ataupun ngeresek-resek sekali. Itu biasanya kalau untuk panggilan normal, kalau melakukan panggilan biasa, speaker atas yang difungsikan yaitu mendengar orang. Tapi kalau untuk mengirim suara kita itu mic belakang, mic bagian bawah yang kita gunakan. Jadi kita mendengar sangat kecil, tapi kalau misalnya kita loudspeaker baru bisa untuk mendengar orang tersebut. Itu kalau loudspeaker menggunakan speaker musik seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi kalau misalnya speakernya kita mendengar tidak ada sama sekali. Kalau misalnya suaranya kecil itu biasanya kotor di bagian ini. Jadi kita bisa klik saja di bagian atas menggunakan, nah ini seperti ini. Ini banyak sekali debu yang menempel di bagian atas ini. Kita bisa kita klik saja di sini. Nah, bisa kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering, ataupun juga misalnya kita sudah kering menggunakan jarum, kita sikat seperti ini. Nah ini sudah mulai kelihatan untuk bersih. Di sini ada kasa-kasa. Nah ini tembusnya langsung ke speaker untuk dengar seperti itu. Ini dirasa masih tidak ada pengaruh. Selanjutnya kita langsung bongkar. Nah ini kita bersihkan, sudah bersih, tidak ada debu di bagian atas. Nah ini untuk kasa, untuk mendengarkan suara yang kita ajak ngomong dengan panggilan biasa seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya mau kita ganti ataupun suara yang resek, kita bongkar dulu, kemudian kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Untuk melepas back cover terlebih dahulu bisa gunakan plastik seperti ini. Ini sudah kita bongkar tapi tutorial saja. Nih, karena fingerprint-nya ada, jadi kita hati-hati untuk di sini karena nempelnya bagian sini. Jadi dia di sini bengkok sampai ke sini. Jadi hati-hati jangan sampai terlalu dalam. Kalau dalam seperti ini tidak boleh. Di batas ini saja, di batas ini, karena lemnya di bagian luar saja. Nah, untuk pinggir sini tidak perlu kita gunakan tusuk, kita bawahnya saja seperti ini, ataupun langsung balik ke bawah lagi seperti ini, mundur ke bawah dan kita dorong sampai ke sini. Nah seperti itu, sampai ke sini saja, jangan langsung ke bagian sini karena ini ada fleksibel. Setelah terbuka bisa kita lepas seperti ini, langsung melihat sini ada fleksibel. Kita miringkan sedikit untuk melepas bautnya. Sini ada baut pengunci satu buah, kita lepas dulu. Nah, kemudian kita lepas, angkat saja seperti ini. Ini sudah keluar untuk pelatnya. Ini pelat pengunci fleksibelnya. Untuk melepas bisa kita dorong saja menggunakan kuku ataupun plastik, ini bisa. Baru kita bisa melepas seperti ini. Kemudian baut-baut ini kita lepas semua. Ini sudah kita lepas, jadi enteng. Jadi karena untuk tutorial saja biar cepat, karena ini tanpa edit. Ini kita lepas. Selanjutnya ini sebelumnya kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kalau susah untuk bongkar koper tengahnya, ini bisa gunakan plastik karter. Ini sebenarnya ada untuk alatnya, tapi ini seperti ini, hati-hati biar tidak gores seperti ini. Nah ini kita bongkar sedikit, kemudian bacot ke menggunakan ini. Nah nih kartu, kalau menggunakan kuku saya kira nih bisa patah. Di sini hati-hati karena ini ada fleksibel on off, jadi tidak kita teruskan. Sampai di sini juga ada fleksibel volume, tidak itu, tapi di atasnya boleh seperti ini. Dan baru kita angkat seperti ini. Nah, ini komponennya ada 3 potong. Pertama back cover. Koper sudah kita lepas. Ini sistem pasangnya hanya nempel saja, harus menggunakan lem untuk pasangnya nanti. Di sini ada bezel tengah, ada baut, jadi kita gunakan obeng plus. Kalau misalnya belum ada obeng bisa beli saja dulu, harganya murah, tidak sampai 50.000, sudah kita bagikan linknya. Kemudian yang bagian tengah adalah dudukan mesin beserta LCD, jadi ini dudukan ataupun frame LCD. Kemudian untuk speaker bisa langsung kita lihat karena letaknya bagian atas di sini.
Nah nih bagian atas ini kasanya, ini spekernya letaknya sini. Nah inilah spekernya segi 4. Kalau untuk harga mungkin sekitar 15.000. Nah sini. Nah, nih. Dia nempel di plat ini. Untuk kakinya, ini kakinya nempel di plat ini. Kemudian ini kaki satunya nempel di plat ini. Jadi kalau misalnya suaranya tidak ada, coba perhatikan kakinya ini harus tinggi, harus menyentuh di sini. Begitu juga dengan kaki satunya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung bongkar saja. Kita lepas dulu. Untuk fleksibel baterainya kita lepas, fleksibel LCD kita lepas juga, ini gunakan kuku saja. Begitu juga untuk fleksibel penghubung bagian bawah untuk casnya sini kita lepas juga. Di sini ada antena, tidak perlu kita lepas. Nah, untuk mengangkatnya kita bantuan menggunakan karter. Kita buka di sebelah dekat kartu SIM. Kita angkat seperti ini. Nah, kita angkat sedikit, kita gunakan karter. Dia setelah itu bisa gunakan plastik ini. Dia tidak konslet. Ini kamera tidak perlu kita lepas, tidak apa-apa. Ini kita sudah terangkat, ini fleksibel sudah lepas. Pelan-pelan kemudian kita tarik keluar, kita tarik ke sini. Karena di sini ada coakan. Nah, ini coakan mendorong masuk ke bagian sini. Ini masuk ke sini. Penguncinya nih. Ini coakannya. Dan baru kita bisa angkat. Kita angkat. Ini kabel fleksibel antena tidak kita lepas, tidak apa-apa, masih nempel. Inilah speakernya. Kalau speaker harganya murah, tidak sampai 15.000, mungkin tidak sampai 50.000. Kalau untuk menggantinya bisa kita congkel saja menggunakan sini. Nah, ini lepas saja. Tapi kalau misalnya kita tidak mau ngetesnya dulu, bisa kita sentuhkan dengan baterai. Min plus baterai kita sentuhkan tek ataupun juga menggunakan kabel casan yang kita potong. Kita sentuhkan untuk kiri kanan, jangan langsung kita sentuhkan, tapi kita sentuh, jangan kita tempelkan, tapi kita sentuhkan. Kalau ada bunyi krek-krek berarti normal untuk speaker. Tapi kalau misalnya suaranya pecah, kita dengar tadi suaranya, mendengar panggilan operator saja, kita dengar itu suaranya kecil ataupun pecah, ini otomatis diganti. Tapi kalau misalnya tidak ada suara sama sekali, kita angkat dulu untuk kakinya, kita bersihkan, kita keringkan, misalnya siapa tahu kotor saja, dan kita angkat dikit. Nah, kita angkat dikit untuk kakinya, begitu juga kaki satunya. Kemudian ini harus menyentuh ke bagian sini. Nah, ini kaki satu ini menyentuh ke sini. Ini. Kaki satu ini menyentuh ke bagian sini. Kaki satu lagi menyentuh ke bagian sini. Ini harus kondisi bersih. Jadi bisa kita kerik. Nah, supaya kalau misalnya ada debu bisa hilang. Nah, kita kerik. Posisi ini harus nempel. Ini nempel harus nempel ke sini. Ini harus nempel ke sini. Setelah selesai, baru kita pasang untuk kita tes. Tapi kalau misalnya rusak, pecah, itu kita harus ganti. Gantinya mudah, tempel saja. Yang penting kakinya posisinya di sini, harus nempel ke sini. Untuk pasang seperti ini, kita dahulukan yang ujung yang di sini tadi yang ada coakan. Kita masukkan sini. Ini kita tekan sini dikit, sampai rapat. Kemudian baru kita turunkan di sini. Nah, ini kamera kita lepaskan. Kemudian kita pasang untuk fleksibel LCD, baterai, fleksibel LCD, kemudian fleksibel penghubung, gunakan tangan saja sampai ada bunyi krek seperti itu. Dan kita rapikan, baru kita pasang untuk koper tengahnya. Nah, kita tekan menggunakan tangan saja seperti ini. Ini sudah selesai untuk mengganti speaker seperti itu saja. Mudah sekali teman-teman, pasti bisa. Kemudian kita baut semuanya. Setelah selesai kita baut, kemudian kita lem. Kalau misalnya sekaligus untuk beli lemnya, kalau misalnya beli di online alat speaker sekaligus untuk beli lem LCD, terserah untuk warna, yang penting lem LCD, jangan menggunakan lem Alteco ataupun Super Glue, lem Korea yang lain bisa merusak. Warnanya hitam, putih ataupun bening, terserah, beli yang kecil saja, murah seperti itu. Kemudian kita lem di kiri kanannya saja, sudutnya saja. Kemudian kita pasang fingerprintnya, fleksibelnya, kita pasang seperti ini. Ini baut sudah kita anggap selesai. Ini baut terakhir, kita pasang fingerprint seperti ini biar tidak putus untuk fleksibelnya. Kemudian kita tekan satunya ataupun kita taruh di lantai seperti ini. Yang penting ini jangan ketekuk, jangan putus untuk kabel pinggirnya. Gunakan kuku saja sampai ada bunyi klek. Setelah itu bisa kita pasang ini.
Tapi kalau misalnya platnya tidak ada, bisa kita baut saja langsung bisa. Ini seperti ini kita pasang. Baut ini sekaligus untuk mengunci fleksibel on off. Jadi kalau tidak kita baut, on off-nya tidak bisa hidup karena tidak menyentuh PCB mesin. Karena on off-nya sama atau nunggu saja nempel fleksibelnya. Ini sudah kita anggap selesai. Selanjutnya sudah kita lem, sudah kita baut, kita lem. Ini kita pasang seperti ini. Jadi seperti ini saja. Kemudian kita bisa ikat menggunakan karet. Tujuan mengikat menggunakan karet, jadi pada saat dia kering, posisi tutupnya ini rapat seperti itu. Nah, ini bisa 3 potong, 1, 2, 3, tapi jangan terlalu keras, nanti rusak LCD seperti itu. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya perlu ditanyakan, bisa kolom komentar saja, tulis saja di kolom komentar. Ataupun juga misalnya berguna, bisa di like saja, di share, biar teman-teman yang lain untuk mengerti. Ataupun juga misalnya untuk mengetahui video yang kita upload setiap harinya, bisa di subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya seperti itu. Ataupun juga misalnya mau minta tutorial tipe yang lain, bisa ketik saja di kolom komentar seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.